Film adaptasi dari game karya sutradara Kimo Stamboel yang pernah membuat film Rumah Dara dan Headshot bersama Timo Cahyanto. Film yang diproduksi oleh Good House Production yang bekerja sama dengan CJ Entertainment, MM2 Entertainment, Sky Media, Nimpuna Cinema, dan Lito Game. Film Dritaut ini telah tayang di bioskop pada tanggal 3 Januari tahun 2019. Film ini memiliki kekhasan dari film-film lama. Apabila Anda menyukai film terdahulu, seperti Rumah Dara dan Headshot, kemungkinan besar Anda pasti akan suka dengan film Dreadout ini. Film ini bercerita tentang sekelompok siswa SMA yang bernama Linda sebagai pemeran utama yang diperankan oleh Caitlin Henderman. Lalu Benny, Jessica, Dian, Alex, dan Eric yang diperankan sangat baik oleh Jeffrey Nicole. Mereka pergi ke suatu apartemen angker yang sudah lama tidak dihuni. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Harusnya kita itu nggak boleh masuk dalam pintu itu. Jadi masa sih kita harus pergi dari sini? Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah apartemen. Di apartemen itu ada anak kecil bersama ibunya dan sekelompok pria dengan suatu tujuan. Di apartemen itu ada sesosok makhluk yang entah itu makhluk apa. Lalu kelompok tersebut mencoba memaksa wanita tersebut untuk membaca mantra yang ada di sebuah kertas. Lalu dari dalam mulut makhluk tersebut, mengeluarkan benda aneh, dan ternyata itu keris sakti yang menjadi tujuan dari kelompok tersebut. Namun, sebelum mantra itu selesai dibaca, wanita tersebut pingsan dan polisi pun masuk ke ruangan tersebut, dan berhasil menghentikan pria tersebut. Lalu Linda terbangun di kelasnya. Dan ternyata itu cuma mimpi, atau ingatan masa lalu. Seperti halnya anak-anak remaja masa kini. Jessica, Benny, Dian, Alex, dan Eric merupakan remaja-remaja yang rela melakukan apa saja, hanya untuk sebuah konten yang menurut mereka itu keren. Menggunakan handphonenya, remaja-remaja ini selalu merekam aktivitas mereka setiap waktu. Linda yang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket, bertemu dengan Eric. Halo, Linda kan? Kelas 11? Udah berapa lama kerja di sini? Ini biasanya minumannya yang ditaruhnya di sini. Lalu Ben mencoba membujuk Linda untuk ikut dengan mereka, karena penjaga apartemen tersebut kebetulan keluarga Linda. Awalnya Linda bersikeras menolak ajakan dari Ben, karena dia harus lembur, dan takut untuk dipecat, karena pekerjaannya itu sangat penting untuk biaya hidup dia dan keluarganya. Akhirnya Jessica menyogok Linda, dengan memberikannya sebuah anting-anting, yang katanya cukup mahal. Dan Linda pun mau. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai pada sebuah apartemen yang sudah terbengkalai. Mereka ingin mengulik apartemen tersebut dengan cara merekam setiap sudut dan ruangan-ruangan yang tak terurus. Di belakang ada kawat guys. Nih tuh. Linda yang sempat menolak untuk ikut karena perasaan dia tidak enak, akhirnya ikut karena bujukan dari Eric. Penjaga apartemen tersebut memperbolehkan mereka untuk naik, dengan syarat mereka tidak boleh melewati atau masuk ke ruangan yang sudah dibatasi garis polisi. Di paling atas. Sumpah, Jess. Tadi ada Takut. Karena rasa penasaran, akhirnya para remaja ini pergi pada sebuah ruangan yang dibatasi oleh garis polisi. Tidak ada yang tahu pasti, kenapa ruangan tersebut dibatasi garis polisi. Lex, dulu Lex. Ayo, duluan. Mereka pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Di lantai ruangan tersebut terdapat simbol-simbol aneh. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Linda seperti mengingat flashback masa lalu dia di ruangan tersebut, karena mungkin dia mulai lupa akan kejadian di malam itu seperti yang diperlihatkan di awal film. Ayo, kamu
Gue pernah kesini ya? Eric yang mulai tidak nyaman di ruangan tersebut, mencoba mengajak teman-temannya untuk keluar. Namun, demi konten, ketenaran, dan followers, mereka tetap melanjutkan live mereka. Gini doang. Biasanya tapi pakai megang. Oke, udah bener nih. Apaan nih? Sekarang kita udah masuk ke dalam apartemennya. Setelah itu, Ben menemukan keanehan dari salah satu lantai, akhirnya mereka menemukan sebuah perkamen. Seperti secari kertas lusuh yang terbuat dari kulit binatang dan bertuliskan huruf-huruf dan gambar kuno. Linda yang mulai syok, karena cuma dia yang bisa melihat tulisan di kertas itu. Oh, foto, ada tulisannya. Lihat gak ini, tidak ada tulisannya. Sampai desa. Linda pun membaca tulisan yang ada di kertas itu, dan ternyata tulisan itu adalah mantra untuk membuka portal dunia lain. Sampurasun, Kanu, bukakan. Iya kami, bukakan. Iya lawang sakitnya. Dan portal itu pun terbuka. Di bawah lantai itu terdapat seperti sebuah kolam, padahal mereka berada di atas sebuah gedung apartemen. Linda mencoba naik ke atas, ternyata sudah masuk ke dalam dunia lain. Mereka yang panik karena Jessica dan Linda tidak kembali, karena mereka telah masuk ke alam dunia lain. Linda yang kebingungan, dikagetkan dengan tangan yang keluar dari kuburan. Dan ternyata itu adalah pocong yang membawa celurit. Pocong itu menyerang Linda, tapi Linda melindungi dirinya menggunakan tas, dan dari tas itu terjatuh handphone Linda, dan tanpa sengaja menyalakan blitz dari kamera HP tersebut. Dan cahaya yang muncul dari HP Linda, ternyata bisa menyakiti pocong tersebut. Linda yang panik mulai berlari, namun naas, Linda terjatuh ke dalam lubang, yang ternyata itu adalah kuburan. Di bawah kuburan itu, Linda dikagetkan dengan tangan yang keluar dari kuburan tersebut. Linda yang sudah sadar kalau flash yang muncul dari kamera HP-nya bisa melindungi dirinya dari makhluk alam lain. Mereka yang panik, menceritakan kejadian itu ke penjaga gedung tersebut. Penjaga itu tidak percaya dengan apa yang diceritakan, karena dia pikir, mana ada kolam di dalam sebuah gedung. Dan menganggap para remaja-remaja itu sudah gila. Lu pada gila ya? Terus katanya, temennya mati tenggelam. Dinda dan Eric terus berusaha untuk meyakinkan penjaga itu, kalau teman mereka tenggelam di kolam tersebut. Karena kondisi mereka semua basah kuyup, akhirnya mulai percaya dengan apa yang mereka ceritakan. Penjaga itu pergi ke tempat kejadian tersebut, bersama para remaja itu sebagai petunjuk jalan, dan harus bertanggung jawab. Linda yang masih berada di alam lain, mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun anehnya, di tengah hutan tersebut, terdapat sebuah tanah kosong, dan di sana terdapat sebuah rumah kuno. Linda pun masuk ke dalam rumah tersebut.